Suratnya udah apa, baru saya bisa tahu, oh orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih, gitu kan? Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat. Lalu sudah tiba di Indonesia mengurusi semua administrasi, berkas-berkas dia, ya dokumen dia untuk menuju ke naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain bagi tim nasional kita. Nah, semalam Erik mengundang dia dijamu oleh Pak Ketua Umum. Adalah pemain yang sangat potensial, umurnya 26 tahun, jadi masih oke lah, masih di prime-nya dia. Dan saat ini dia bermain di liga tertinggi di dunia, guys. Kemana aku lihat kalau Premier League itu menjadi liga nomor 1 di dunia. Pemain yang sangat potensial dan tentunya kita ingin lihat dia. Naturalisasi timnas semakin mendunia, striker Manchester City Erling Haaland ungkap keinginan membela timnas Indonesia. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia terus bergerak melampaui batas-batas regional. Jika sebelumnya perhatian publik sepak bola Asia tertuju pada masuknya pemain keturunan dari Eropa dan Amerika, kini peta perbincangan naik ke level yang lebih tinggi. Nama Erling Haaland, striker utama Manchester City sekaligus salah satu penyerang paling ditakuti di dunia, mendadak menjadi pusat sorotan setelah sinyal kuat mengenai ketertarikannya membela timnas Indonesia beredar luas di kalangan penggemar sepak bola nasional. Isu ini bukan sekadar rumor liar. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai indikasi nonverbal dan simbolik yang dikaitkan dengan Haaland memicu interpretasi besar di tengah publik Indonesia. Dari unggahan media sosial hingga interaksi tak langsung dengan elemen budaya Indonesia, semuanya membentuk satu narasi besar. Naturalisasi timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai proyek domestik semata, melainkan bagian dari gerakan global yang menarik perhatian pemain kelas dunia. Fenomena ini menandai babak baru perjalanan sepak bola Indonesia. Naturalisasi yang awalnya diposisikan sebagai solusi jangka pendek untuk memperkuat skuad, kini berkembang menjadi strategi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan reputasi, daya saing internasional, dan kredibilitas timnas Indonesia di mata dunia. Masuknya nama sebesar Erling Haaland ke dalam diskursus ini memperlihatkan bahwa proyek tersebut mulai diperhitungkan secara serius. Haaland dikenal sebagai sosok yang jarang terlibat dalam kontroversi. Fokusnya nyaris sepenuhnya tertuju pada performa di lapangan. Namun justru karena itulah, setiap gestur kecil yang dilakukan pemain asal Norwegia tersebut menjadi perhatian besar. Dalam era digital, pesan tidak selalu harus disampaikan melalui pernyataan resmi. Simbol, isyarat, dan momentum seringkali berbicara lebih lantang. Bagi publik Indonesia, keterkaitan Haaland dengan timnas Garuda membawa imajinasi kolektif ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia yang selama puluhan tahun berjuang keluar dari bayang-bayang Asia Tenggara, kini tiba-tiba berada dalam percakapan global. Nama Indonesia dan Haaland dalam satu kalimat saja sudah cukup untuk mengguncang lini masa media sosial. Naturalisasi dalam konteks sepak bola modern memang telah menjadi praktik lumrah. Negara-negara dengan visi besar memahami bahwa identitas sepak bola kini bersifat dinamis. Batas geografis tidak lagi menjadi penghalang mutlak, selama proses tersebut dilakukan secara sah dan berlandaskan komitmen jangka panjang. Indonesia, melalui transformasi tata kelola dan visi baru federasi, mulai menempatkan diri sejajar dengan praktik global tersebut. Proyek besar ini tidak muncul secara instan. Dalam beberapa tahun terakhir, fondasi telah dibangun secara sistematis. Pembenahan kompetisi domestik, peningkatan fasilitas latihan, hingga pendekatan profesional terhadap pemain diaspora menjadi pilar utama. Semua itu menciptakan ekosistem yang mulai dipandang layak oleh pemain-pemain berlevel internasional. Ketertarikan Haaland, jika benar terrealisasi, akan menjadi simbol tertinggi dari keberhasilan transformasi tersebut. Ia bukan hanya striker tajam, tetapi juga ikon global. Kehadirannya akan mengubah cara dunia memandang timnas Indonesia. Bukan lagi sebagai tim penggembira, melainkan sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Dari sisi teknis,
kontribusi Haaland akan menghadirkan dimensi baru dalam permainan timnas. Selama ini, masalah klasik Indonesia terletak pada efektivitas lini depan. Peluang kerap tercipta, namun penyelesaian akhir seringkali menjadi titik lemah. Dengan naluri gol Haaland yang luar biasa, persoalan tersebut seakan menemukan jawabannya. Namun lebih dari sekadar gol, Haaland membawa mentalitas juara. Pengalamannya bersaing di Liga Champions, Premier League, dan turnamen elit lainnya akan menjadi sumber pembelajaran berharga bagi pemain lokal. Kehadirannya di ruang ganti akan menciptakan standar baru mengenai profesionalisme, disiplin, dan ambisi. Naturalisasi juga selalu menghadirkan perdebatan identitas. Sebagian pihak mempertanyakan makna nasionalisme dalam sepak bola modern. Namun realitasnya, nasionalisme tidak semata-mata ditentukan oleh tempat lahir. Komitmen, dedikasi, dan kesediaan untuk mengabdi menjadi parameter utama. Dalam konteks ini, keinginan Haaland membela Indonesia justru menunjukkan daya tarik emosional yang kuat. Indonesia sendiri memiliki daya pikat yang unik. Basis supporter yang masif, atmosfer stadion yang bergemuruh, serta kecintaan mendalam terhadap sepak bola menjadi magnet tersendiri. Bagi pemain kelas dunia, membela negara dengan gairah luar biasa bisa menjadi pengalaman yang tak ternilai. Selain itu, proyek jangka panjang timnas Indonesia juga menawarkan tantangan berbeda. Jika di Eropa Haaland terbiasa berada di tim unggulan, di Indonesia ia akan menjadi bagian dari perjalanan membangun sejarah. Tantangan tersebut seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi atlet dengan mental kompetitif tinggi. Dampak potensial naturalisasi Haaland tidak hanya terasa di lapangan. Dari sisi komersial, nilai timnas Indonesia akan melonjak drastis. Sponsor global, hak siar internasional, dan eksposur media dunia akan meningkat signifikan. Sepak bola Indonesia yang selama ini tertinggal dalam industri global, berpeluang mengejar ketertinggalan tersebut. Lebih jauh lagi, generasi muda Indonesia akan mendapatkan inspirasi nyata. Anak-anak yang bermimpi menjadi pesepak bola profesional akan melihat bahwa Indonesia kini berada dalam peta sepak bola dunia. Kehadiran figur global akan menumbuhkan kepercayaan diri kolektif bahwa mimpi besar bukan lagi hal mustahil. Namun, euforia ini juga harus dibarengi dengan kesiapan struktural. Naturalisasi pemain kelas dunia menuntut manajemen yang profesional, jadwal kompetisi yang tertata, serta sistem pendukung yang mumpuni. Tanpa itu semua, potensi besar justru bisa terbuang sia-sia. Pemerintah, federasi, dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional dituntut untuk bergerak selaras. Momentum ini tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai sensasi sesaat. Ia harus menjadi katalis bagi perubahan menyeluruh dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Dari perspektif global, langkah ini juga akan mengubah dinamika sepak bola Asia. Selama ini dominasi kawasan lebih banyak dipegang oleh negara-negara tertentu. Indonesia, dengan populasi besar dan pasar yang luas, sebenarnya memiliki modal alami untuk menjadi raksasa baru. Kehadiran pemain kelas dunia akan mempercepat proses tersebut. Nama Haaland sendiri telah menjadi simbol ketajaman dan determinasi. Setiap klub atau tim nasional yang diperkuatnya otomatis mendapatkan peningkatan reputasi. Jika Indonesia benar-benar menjadi bagian dari perjalanan tersebut, maka sejarah baru